Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Pendor ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan berkat-Nya kita semua dikumpulkan di ruangan ini dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif oleh saya Francisca Winkristani, calon guru penggerak angkatan 9. Ini untuk memenuhi tugas di modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam budaya positif ini ada 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan sama-sama membahas satu persatu setiap konsep inti dalam budaya positif. Kita akan membahas yang pertama dulu, perubahan paradigma belajar. Menurut Bapak Ibu, dalam kita mengajar, itu konsep belajar seperti apa yang Bapak Ibu gunakan? Apakah yang pertama berpusat pada guru ceramah, ataukah berpusat pada murid? Yang mau sharing pengalamannya ketika belajar di kelas, mana yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas? Secara global saja, berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Murid. Baik, tepat sekali. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus merubah pola pikir dengan cara merubah paradigma belajar kita, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, berpusat pada siswa. Dengan cara apa? Merancang pembelajaran sesuai dengan prinsip diferensiasi, sehingga murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan, bukan kebutuhan guru, bukan kebutuhan sekolah, tapi kebutuhan siswa itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tahu nggih, profil pelajar Pancasila sudah hafal? Ada lagunya juga. Profil pelajar Pancasila yang mau kita wujudkan sebagai tujuan pembelajaran kita itu apa? Yang pertama, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan dalam arti hanya saklek gotong royong membersihkan sekolah dan kelas, akan tetapi bagaimana secara bersama-sama anak-anak itu bersama-sama belajar. Gotong royong seumpama dalam kelompok. Bagaimana bergotong royong memecahkan satu masalah, berdiskusi. Itu termasuk gotong royong. Kemudian kreatif. Anak dituntut untuk selalu kreatif, tidak hanya monoton. Monoton belajar pada satu bahan saja. Jadi kreatif mencari bahan ajar sendiri. Boleh di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah mereka sendiri. Kemudian bernalar kritis. Yang terakhir mandiri. Jadi anak itu diajarkan untuk mandiri tujuannya. Apa-apa bisa melakukan dengan keinginan diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu paradigma baru. Jadi kita harus pelan-pelan merubah paradigma kita dari paradigma zaman dahulu ke paradigma zaman sekarang. Karena kita tahu anak-anak sekarang bisa mengakses apapun di dunia maya. Kalau dulu semua terbatas dari guru dan buku, semua pembelajaran dari buku dan guru. Jadi murid hanya menerima saja. Seperti gelas itu mereka hanya dituangi air terus. Kalau sekarang berbeda, anak bisa mencari sendiri apa yang mereka inginkan, entah dari YouTube, TikTok, Instagram, sudah banyak sekali hal-hal yang berkembang zaman sekarang. Jadi seperti itu kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut.
Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Itu yang akan menjadi tujuan kegiatan pada hari ini. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah ini dengan cara apa? Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolah? Yaitu cara yang pertama, menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan juga nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Merdeka itu bebas. Mereka mau melakukan apa bebas. Kita tidak boleh membatasi kemerdekaan siswa. Mereka juga harus mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti apa yang mereka lakukan, mereka harus konsekuen dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kita harus secara bersama-sama, secara perlahan tapi pasti untuk membangun budaya positif di sekolah ini. Bagaimana kita menciptakan lingkungan positif? Caranya dengan selalu mengingatkan anak-anak untuk tidak berkata kotor, tidak membuli temannya, kemudian menciptakan rasa aman. Jadi siswa itu tidak takut untuk pergi ke sekolah, tidak takut dengan gurunya, tidak takut untuk diberi tugas-tugas yang susah. Jadi anak-anak itu semangat dan senang untuk berangkat ke sekolah karena pasti mereka ingin mendapatkan hal baru. Kemudian murid merasa nyaman dengan temannya, nyaman dengan bapak ibu guru, nyaman dengan situasi lingkungan di sekolah yang seperti keluarga lah, menganggap kita itu seperti orang tua. Nah, kemudian disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Nanti kita akan memperdalam bagian kontrol dulu. Sekarang untuk memperdalam kontrol dulu, saya meminta bapak ibu guru untuk saling berhadapan. 2 orang, 3 juga boleh. Yang lain berdua. Ini boleh nggak? Hah? Ini boleh. Duduk saja. Duduk berapa? Duduk kemudian permainan seolah-olah salah satu ini memegang apa yang benda berharga. Saya punya benda berharga, ini nggak boleh lepas, nggak boleh tahu. Nanti kalau tahu pasti diminta. Semua tenaga bapak ibu mempertahankan kepala tangan ini agar tidak terbuka. Nah, satu teman yang lain, bagaimana cara merayu, membujuk biar caranya biar bisa membuka temannya itu biar mau membuka. Apapun caranya boleh dilakukan. Diiming-iming uang boleh, dirayu juga boleh. Ya, nanti kita lihat siapa yang paling kuat. Paham? Sampai di sini paham? Ya, kita mulai ya. Silakan Bapak Ibu, saling merayu dan mempertahankan. Silakan merayu. Ya, dibantu. Salah satu mempertahankan dan satu merayu agar dibuka. Ayo. Silakan. Merayu berdua. Merayu berdua dan mempertahankan bujunya. Silakan. Silakan. Mempertahankan semua tenaga agar tidak terbuka. Silakan. Mas Bapak dirayu bujuni agar tidak terbuka. Ya, ayo, silakan dimulai. Silakan merayu. Biasanya merayu saya. Kita nggak tahu nih, dan Silakan merayu.
Ayo Bu, gimana? Kita meraih Pak Bowo agar bisa membuka kepala. Pak Bowo. Oh, ya. Kepala tangannya. Nanti saya kasih hadiah. Rajimnya apa enggak? Nanti saya kasih hadiah. Hadiah. Hadiahnya tapi rahasia. Coba dikasihkan Pak Bowo, mau nggak membuka? Hadiahnya apa? Ternyata hadiahnya tak buka. Setidaknya hadiahnya melebihi harganya ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang berhasil merayu temannya membuka kepala tangan? Tidak ada. Tidak ada semua dipertahankan benda-benda di tangannya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, di sini makna dari permainan ini tadi. Kita sendiri ini memegang kontrol. Pak Bowo memegang kontrol atas dirinya sendiri. Mau diberi rayuan apapun, diberi hadiah spesial apapun, tetap tidak akan membuka. Karena yang mengontrol diri sendiri adalah ya Pak Bowo sendiri. Pak Rifin juga tetap mempertahankan kepala tangannya, mau dirayu Mbak Titik seperti apa, tetap tidak mau membuka kepala. Padahal kalau rayuannya sudah mau, tapi tetap Pak Rifin tetap memegang kontrol kuat atas genggaman tangannya. Nah, kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri, karena itu adalah kontrol kita. Nah, seperti itulah kita dengan murid. Mau seperti apapun kita merayu murid kita, membujuk murid kita, tetap kontrol diri itu ada pada diri siswa. Jadi apapun yang diperbuat siswa itu adalah motivasi dari siswa sendiri. Contoh, hari ini Nono nangis karena dicubit temennya, dicubit Mita. Mita diberitahu, Mi jangan apa toh, Mi jangan nyubit temennya, itu nggak boleh. Besok dia berbuat seperti itu lagi, karena dia yang mengontrol dirinya sendiri. Meskipun kita memberi nasihat seperti apapun, kalau dia tidak punya motivasi untuk merubah dirinya sendiri, dia tidak akan berubah seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah untuk bisa menciptakan motivasi intrinsik pada diri siswa. Nah, jadi miskonsepsi kita selama ini tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu hanya sebuah ilusi. Kita bisa mengontrol hanya jangka pendek, seperti contohnya Nova dan kita tadi. Contoh lagi, ada siswa yang datang terlambat, diberitahu, kemudian diberi konsekuensi. Besok dia datang terlambat lagi karena dia tidak punya motivasi, karena dia hanya mempunyai motivasi eksternal. Kalau aku datang terlambat pasti dihukum. Tapi dia tidak punya kesadaran diri sendiri untuk datang tepat. Kemudian contohnya lagi, mengerjakan PR. Pasti karena takut dengan gurunya. Aku besok mau disuruh ini kalau guruku. Kalau tidak mengerjakan PR. Nah itu motivasi kan datangnya dari luar, bukan kesadaran siswa sendiri. Itu yang kita miskonsepsi selama ini. Kalau kita itu bisa mengontrol murid, padahal kontrol diri itu ada pada diri siswa. Sama seperti contoh yang kita mainkan tadi ya. Meskipun kita merayu, membujuk kita memberitahu, memberi nasihat, itu tetap kembali pada diri siswa sendiri. Paham ya? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu hanya sebuah ilusi. Kalau kita memberi kritik pada siswa, membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau sekarang kamu nggak mengerjakan PR, maju ke depan, pegang kuping, kaki diangkat. Nah, itu hanya sebuah ilusi. Besok tetap dia mau melakukan itu lagi. Karena itu dia melakukan itu bukan dari kesadaran diri sendiri. Jadi kita mengontrol murid, membuat murid merasa bersalah itu hanya sebuah ilusi.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Contoh memberi hadiah. Sekarang anak diberi hadiah karena bisa mengerjakan soal. Belum tentu besok dia dikasih hadiah lagi. Kalau dia mau mengerjakan lagi mendapat nilai bagus karena tidak diberi hadiah. Belum tentu. Jadi hadiah itu tidak selalu berakibat baik, tidak selalu bermanfaat baik. Untuk temannya pun juga nanti bisa berakibat buruk. Dia pasti gini, itu yang diberi hadiah pasti temanku. Kalau aku tidak diberi hadiah karena aku nggak bisa. Nah itu bisa menurunkan kepercayaan diri siswa. Terus, jadi penguatan positif itu tidak selalu bermanfaat untuk siswa. Jadi siswa bisa tergantung pada apresiasi. Aku tak mengerjakan PR, karena kalau mengerjakan PR aku diberi bintang. Nah, kalau nggak diberi bintang dia nggak mau mengerjakan. Nah itu sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apapun yang kita lakukan memaksa siswa itu hanya sebuah ilusi kalau siswa itu mau melakukan. Seperti contohnya tadi kita memberitahu, kita menasehati, tetap besok dia melakukan lagi. Meskipun kita memaksa, jika kita tugas upacara, dia dipaksa belum tentu besok dia mau melakukan sendiri. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita beralih ke paradigma lama, ke paradigma baru, yaitu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Dulu kita berpandangan bahwa kebutuhan kita itu sama, semuanya sama. Kebutuhan siswa itu semuanya sama. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Setiap siswa butuhnya beda. Terus menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Akan tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk membuktikan, mari kita lihat gambar ini. Apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Arifin mau menyampaikan gambar yang pertama, ada dua orang berhadapan, di bawahnya ada angka 9. Ya, untuk gambar yang pertama itu ada orang mengatakan bahwa ternyata angka 9. Tapi akhirnya nomor 9, tapi yang gambar yang sebenarnya itu berdasarkan angka 6 gitu. Jadi sudah beda persepsi. Terima kasih Pak Arifin, tepat sekali jawabannya. Jadi itu sebenarnya angkanya sama ya, tapi karena mereka di posisi yang berbeda, jadi mereka itu pandangannya beda. Yang satu melihat angka 6, yang satu melihat angka 9. Mereka sama-sama yakin. Nah itu adalah bukti bahwa kita itu punya pandangan yang berbeda setiap orang, tidak harus sama. Untuk gambar yang kedua, Mbak Titi, apa yang Mbak Titi lihat di gambar kedua? Mukanya itu kan hitam ya. Yang neneknya nggak ada reaksi apa-apa. Tapi yang kakeknya kan di keliling itu ada gambar orang. Iya, ada gambar orang. Berarti kan dalam gambar itu menyatakan bahwa yang nenek terus, yang si kakek itu ada pikiran yang berbeda. Baik, terima kasih Mbak Titi. Pendapatnya ini sangat mendalam. Memahami gambar ini sangat mendalam. Mungkin ada yang melihat gambar lain. Mas Bintang melihat gambar lain selain Mbak. Kalau Mbak Titi ini melihat ini gambar dua orang kakek nenek sedang berhadapan. Mungkin Mas Bintang melihat gambar dari sisi lain, perspektif lain. Silakan. Kalau di belakang itu kayak seperti gambar bulan. Ya. Berapa orang? Dua orang. Baik, terima kasih. Ini gambar yang sama, tapi dua orang ini memandang
memandang gambar ini dengan perspektif pandangan berbeda. Mbak Titi melihat dua orang kakek nenek sedang berhadapan. Mas Bintang melihat di sini ada dua gambar. Ini padahal gambarnya sama tapi pandangannya berbeda. Ada kakek laki-laki sedang bermain gitar itu, dan ini juga ada seorang laki-laki anaknya dua di atas. Nah, ini gambar yang sama tapi perspektif Bapak Ibu bisa berbeda. Itu adalah bukti bahwa semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga dengan siswa. Makanya kita sebagai guru harus memfasilitasi apapun kebutuhan siswa sesuai kompetensi. Kemudian stimulus respon itu percaya bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dulu kita dalam stimulus respon itu dipaksa untuk merubah orang lain. Kita mencoba merubah siswa untuk berpandangan sama dengan kita, tapi nggak bisa. Contohnya Mbak Titi sama Mas Bintang itu dua orang di dalam satu ruang sama, memandang gambar yang sama, tetapi perspektifnya berbeda. Itulah yang harus kita ubah pandangan kita terhadap siswa. Jadi siswa itu juga pandangannya berbeda-beda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak itu nakal, nah berarti dia sepertinya anak nakal. Dia ini anak nakal juga bisa diapa-apakan. Nah, sekarang kita harus berubah ke paradigma baru. Semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Siapa tahu dia itu nakal karena kurang kasih sayang. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut tentang perilaku anak. Kemudian stimulus respon percaya bahwa orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol percaya bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh seperti permainan tadi, yang satu mengepalkan tangan, yang satu merayu, nggak bisa dirayu seperti apapun. Nah, berarti kan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu pun dengan siswa. Kita tidak bisa mengontrol siswa harus berubah seperti ini. Pada kenyataannya dia akan kembali pada kesalahan yang sama. Itulah ilusi. Kemudian stimulus respon percaya bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa kita mengontrol. Nggak bisa Mbak Titik mengontrol Pak Ipin untuk membuka palang tangannya. Nggak bisa. Karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon percaya bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol percaya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, stimulus respon percaya bahwa model berpikir menang kalah. Teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi model berpikir menang kalah itu contoh guru dan anak. Anak sedang berbuat salah, dia mencoret-coret tulisan guru kemudian dihapus, padahal temannya belum selesai mencatat. Kita memarahi anak itu dan anak itu diam. Nah, itu kan seperti kita beranggapan bahwa kita menang, memarahi anak dan anak kalah karena dia nurut. Padahal tidak seperti itu. Kita harus berpandangan menang-menang. Kita memberitahu anak dan anak juga tidak ada di posisi kalah. Win-win solution seperti itu. Lanjut, disiplin positif. Apa disiplin itu? Apa makna disiplin? Kita mau menyampaikan pendapat apa itu disiplin? Disiplin kalau menurut saya itu adalah taat pada suatu peraturan atau tata tertib. Baik, terima kasih Mas Bintang, pendapatnya sangat luar biasa. Kita beranggapan bahwa disiplin itu kita harus saklek, taat aturan. Sebenarnya apa sih makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tata tertib di sekolah itu diciptakan agar siswa patuh. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Jadi siswa itu sebenarnya dengan adanya aturan-aturan mereka memang mau tidak mau mereka nggak nyaman harus diatur seperti ini, harus nurut sama aturan. Sebenarnya dia dibuat tidak nyaman. Sebenarnya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, bukan memerintah orang lain. Jadi kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Intinya motivasi intrinsik. Contoh, guru disiplin, ada seminar. Kalau ada seminar, pasti kita nggak mau ikut. Tapi kalau diwajibkan, harus ikut. Meskipun bayar harus, karena diharuskan. Kita mau nggak mau ikut nggak? Itu nggak ikut. Karena apa? Karena ada aturan diharuskan. Akan tetapi ketika tidak ada aturan, kita mau ikut nggak? Nggak. Nah itu yang menjadi bias. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal, bukan dari kemauan diri sendiri. Tuh. Kemudian lanjut pada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita menjadi guru itu juga punya nilai-nilai kebajikan. Di sekolah ini juga ada nilai-nilai kebajikan. Sebagai siswa juga punya nilai-nilai kebajikan. Kita bahas lebih lanjut. Nah, nilai kebajikan itu contohnya ada 3 organisasi. Yang satu sekolah. Sekolah itu kita ingin mewujudkan nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai kebajikannya. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkreatif. Kemudian saya mengambil contoh lagi dari satu organisasi, yaitu Ibo Primary Years Program. Itu adalah satu organisasi. Di situ mengambil nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinitawan, dan kreativitas. Kemudian organisasi yang ketiga yaitu keterampilan hidup. Nilai kebajikan dalam keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu beberapa contoh nilai kebajikan dalam suatu institusi atau organisasi. Nah, sekarang waktunya briefing dulu ya, biar enggak ngantuk, biar enggak lemes, biar semangat. Permainannya mudah. Kita semua berdiri dulu. Bapak Ibu berdiri dulu. Buka ini udah enggak apa-apa. Nah, kuncinya lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Apa yang saya katakan, kuncinya. Ya. Pertama, rentangkan tangan. Angkat tangan. Putar-putar tangan. Putar-putar tangan ke depan. Putar-putar tangan ke samping. Putar-putar. Stop. Udah ya. Saya nggak usah pakai ini. Kita tangan ke depan. Lakukan apa yang saya katakan, bukan lakukan apa yang saya katakan. Konsentrasi. Tangan ke atas. Putar. Pegang pipi. Putar. Tangan ke depan. Putar. Stop. Tangan di depan. Putar tangan. Putar. Cepat sekali. Putar. Pegang dahi. Lagi. Aku sih salah.
Sekali lagi, angkat tangan, tangan ke depan, tangan ke bawah, tangan ke atas. Stop. Putar tangan, semakin cepat. Putar. Pegang hidung. Terkonsentrasi semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang konsentrasi. Ya, itu untuk ngetes konsentrasi biar nggak ngantuk ya. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan kita itu sebagai manusia? Apa kebutuhan kita? Yang kita butuhkan sebagai manusia itu apa? Banyak apa? Contoh? Bukan hidup. Apa lagi? Bukan minyak, bukan beras. Apa? Oh, primer sekunder. Mbak ini butuhan apa? Primer sekunder tersier. Pelajaran ekonomi SMA itu. Ya. Baik. Ada lagi kebutuhan kita itu apa? Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kita mau dapat uang ya kita kerja. Kita mau punya anak ya kita nikah. Nah, semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, usaha terbaik kita yang kita lakukan dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Nah itu, kita kerja itu kebutuhan karena kita butuh untuk hidup. Nah, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang paling utama dan mendasar itu apa? Coba Bapak Ibu lihat nomor 1 sampai 5. Kebutuhan paling primer itu apa? Nomor berapa? Kebutuhan kita. Dan hidup. Baik, hebat sekali. Itu tepat. Jadi bertahan hidup itu adalah kebutuhan kita utama. Kita bekerja kita apapun mesti kita untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa yang kita lakukan agar kita bisa bertahan hidup? Bekerja. Karena dengan bekerja kita dapat uang, kita bisa beli sandang pangan dan papan. Itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Kita sebagai manusia yang nggak munafik kalau kita perlu kasih sayang. Nah, begitupun juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu perlu kasih sayang. Kalau di rumah mereka dengan orang tuanya dapat kasih sayang, di sekolah pun mereka juga ingin dapat kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Oke. Kemudian kebebasan. Meskipun anak-anak di sekolah ini diminta untuk taat pada peraturan, tetapi kebutuhan dasar mau tidak mau anak itu pasti ingin bebas. Contohnya apa? Ingin bebas. Pada saat pelajaran mereka ingin keluar. Karena apa? Mereka ingin bebas. Bosan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Kita pun sebagai guru juga ingin bebas. Kadang kalau ngajar juga, kok ngajar terus capek ya. Karena itu manusiawi. Kita kadang keluar sebentar, mencari udara segar. Kita butuh kebebasan itu. Kemudian kesenangan. Setiap manusia pasti butuh senang. Gak mungkin kita harus hidup dengan kesedihan terus gak mau. Kita harus senang. Karena itu merupakan kebutuhan dasar kita. Bekerja pun tujuannya juga untuk kesenangan. Kalau kita nggak bisa makan kan nggak mungkin kita senang. Kalau kita nggak punya uang nggak mungkin kita senang. Jadi semua orang itu butuh pasti kesenangan itu. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan itu pasti ada dalam diri setiap manusia itu ada. Kalau siswa pasti ingin selalu dilihat oleh teman-temannya, ingin berkuasa, ingin menguasai teman-teman itu pasti ada. Ingin dilihat tidak tentang perasaan Dinda pada hari itu, apa yang Anda akan lakukan pada Dinda besok ketika dia berangkat agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Jadi Dinda itu tiba-tiba sampai di rumah nangis, aku butuh sama aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Jadi pas garap itu nggak boleh bernyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, dia yang membuat dia benci itu karena ditegur oleh gurunya. Ketika mengerjakan tugas, dia diberitahu, dia jangan nyanyi, ganggu temannya. Dia merasa kebutuhannya itu
dibatasi oleh gurunya. Kebutuhan apa? Yaitu kesenangan, karena dia senang dengan dia bernyanyi, dia merasa senang, terus bisa mengerjakan tugas. Tapi kebutuhan itu dibatasi oleh gurunya, makanya dia merasa kesal. Nah itu kebutuhan Dinda. Kemudian kedua, kalau Dinda mengatakan ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Nah, Dinda menangis mungkin karena dia punya jepit baru tapi tidak disapa. Padahal dia ingin diperhatikan oleh gurunya, dia pakai jepit baru. Nah, itu dia sebenarnya butuh apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Karena itu kebutuhan dasar siswa kita. Kadang kalau anak pakai sepatu baru, tapi kan ingin tampil, sepatu itu baru. Kalau anak itu kita dikasih, terus ditanya, sepatunya baru, dia udah seneng. Karena dia merasa bersih-bersih karena mau dapat imbalan, karena nanti mau diberi susu. Kita mau minum susu bersama. Kalau nggak ada susu mungkin juga diajak pun nggak mau. Itu motivasi eksternal, melakukan sesuatu karena ada imbalan. Kemudian yang menjadi tujuan akhir kita yaitu tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal. Jadi siswa itu menghargai dirinya sendiri, bukan karena motivasi dari luar. Saya contoh, anak bermain dengan temannya, kemudian nggak sengaja dia nendang kaki temannya sehingga temannya terjatuh. Gurunya marah, kasih hukuman. Ayo kamu lari lapangan 10 kali. Nah itu kan tiba-tiba tidak ada aturannya. Kalau di sekolah itu tidak ada aturan kalau membuat temannya terjatuh harus lari, itu tidak ada. Jadi hukuman itu cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Yang memberikan hukuman siapa? Hanya guru. Siswa tidak diajak berkomunikasi. Kamu mau kasih hukuman apa? Kan enggak, langsung diputuskan. Kamu karena membuat temannya jatuh lari lapangan 10 kali. Nah itu ciri-ciri hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena murid tidak dilibatkan. Yaitu tadi karena kejadian mendadak juga, murid tidak diajak berkomunikasi, mau dikasih hukuman apa, tiba-tiba langsung diputuskan muter lapangan 10 kali. Nah itu ciri-ciri hukuman. Kemudian ciri yang terakhir, hukumannya bisa psikis atau fisik. Nah, hukumannya bisa berupa fisik, yaitu lari. Psikis bisa juga dia pas upacara disuruh di depan, diberitahu ke teman-temannya, lo ini dia tadi berbuat salah. Kan psikis membuat siswa sakit hati. Nah itu hukuman, itu yang tidak boleh kita lakukan sebagai guru. Nah kemudian konsekuensi, seperti apa konsekuensi itu? Cirinya konsekuensi itu terencana, ada aturan. Seperti contohnya tata tertib di kelas. Kalau kita setelah membaca buku berantakan, kita harus apa? Merapikan. Kalau tidak mau merapikan, konsekuensi pada menurut inti yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima yang dilakukan seorang penghukum itu menunjuk-nunjuk, katanya keras, kasar, menyakiti dan menyindir. Kemudian untuk guru yang pembuat rasa bersalah itu berceramah, seharusnya kamu gini, ibu kecewa loh sama kamu. Nah itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, belain muridnya. Tuh. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, ada patokannya. Kalau dia tidak, apakah dia sesuai aturan atau tidak, itu pemantau. Kemudian manajer itu posisi yang paling ideal dan yang diharapkan kita berada di posisi itu, yang menjadi tujuan kita dengan mengajukan pertanyaan. Jadi semua berbuat salah itu tidak selalu harus dihukum. Jadi kita harus tanya dulu, mungkin dibaca terlebih dahulu. Untuk dampaknya, kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum itu dampaknya ke siswa apa? Menurut sama bu guru itu membuat siswa itu rendah diri. Kalau sebagai teman, efeknya apa ke siswa? Jadi lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan pada satu guru itu. Kalau pemantau apa? Menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau di manajer, efeknya ini paling baik. Jadi bersalah. Berarti
Itu Bapak Ibu paham ya? Ketika guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini membuat siswa itu merasa bersalah. Ternyata saya membuat guru saya kecewa. Jadi murid itu merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa? Penghukum. Kita lihat. Ya, benar. Penghukum. Jadi membuat siswa itu merasa dia selalu salah, tidak ada benarnya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu... Naren! Selamat pagi, Bu. Wah. Naren! Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang... Video tadi, menurut Bapak sudah ini ya, sudah ada gambaran bagaimana posisi kontrol guru itu seperti apa, itu sudah ada gambaran ya video itu. Yang paling ideal yang mana? Sebagai apa? Sebagai manajer. Itu yang kita harapkan ada pada diri kita sebagai guru. Jadi kalau siswa bersalah, tidak. Nah, kenapa kalau tidak peraturan kelas akan tetapi keyakinan? Nah, contoh ini aja. Bapak Ibu kalau naik motor pakai helm nggak? Pakai. Kenapa pakai helm? Biar aman satu. Bu Mas David, kenapa pakai helm? Biar gak panas. Biar nggak panas. Pak Ipin, kenapa pakai helm? Kita pakai helm Biar ganteng. Buat ini, kenapa kita pakai helm? Biar nggak silau. Mbak ini, nah Pak Bowo ini biar tidak ditangkap polisi. Berarti itu motivasinya dari diri atau dari eksternal? Eksternal. Biar tidak ditangkap polisi. Jadi kalau nggak ada polisi, pakai helm nggak? Enggak. Karena takut. Nah, itu adalah aturan. Kalau ada aturan, kita mau tidak mau menaati. Nah, kenapa kita buat keyakinan kelas? Agar seperti ini mau pakai helm mbak ini bilang kalau biar aman, begitu bilang biar kalau jatuh nggak kenapa-napa. Nah itu motivasi dari diri karena kita biar aman. Nah itu perbedaannya. Kita meyakini kalau kita pakai helm kita aman. Nah itu keyakinan. Kalau aturan kalau kita nggak pakai helm kita bilang ke polisi. Itu peraturan. Itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kita ketika diskusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita mau validasi tindakan salah? Contohnya dengan mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi ini saling berkaitan. Itu yang diharapkan. Baik, berarti awalnya sudah tahu ya, kalau awal tahu kira-kira kelas solusi yang kita sepakati bersama. Kalau mencontek itu sesuai tidak dengan kelas kita. Menurut kamu kira-kira kelas apa yang sudah kamu langgar awal? Kamu pasti punya alasan kenapa dan tak melakukan. Setiap manusia itu pasti pernah bersalah. Begitu juga dengan guru tetapi di sini tidak siapa yang salah. Waktu kali awal kita mengintegrasi ya. Lalu apa yang harus awal lakukan agar kedepannya tidak menjadi lagi? Selain itu ada lagi yang bisa awal lakukan? Baik, jadi awal mau berubahnya dengan cara lebih giat belajar lagi, kemudian meminta tolong kakak untuk mengajari kamu gunakan. Sekarang apakah ada hal lain yang awal lakukan agar tidak menggoda saat pulang? Baik, terima kasih anak atas kerjasamanya. Sekarang awal boleh bergerak. Itu contoh penerapan studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Purbowo dari SDN Negeri 2 Pentur. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Wiwin, saya mendapat pencerahan bagaimana mendidik siswa dengan cara positif sehingga siswa menyadari akan kesalahan, kemudian menemukan sendiri solusinya. Saya juga mendapatkan pemahaman baru bahwa posisi kontrol yang ideal adalah sebagai manajer dan bukan sebagai teman, karena ada dengan posisi teman, perilaku positif siswa hanya berasal dari motivasi eksternal saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Semangat. Baik. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Selamat pagi, apa kabar kalian? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk lagi harus Oke, sip. Hari ini kita mau bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Coba, siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Peraturan kelas, Peraturan kelas, boleh. Yang lain, Aurel. tata tertib, Tata tertib. Jadi kita harus mengerti ya. Baik. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama yang membuat nanti juga kalian semua, dan yang menaati siapa? Kita bersama. Kita membuat bersama dan juga kita menaatinya bersama juga. Jadi nanti tujuannya apa keyakinan kelas itu? Agar di kelas ini menjadi kelas yang baik, nyaman, aman, dan tentunya menyenangkan. Kalian senang nggak kalau kelas kita itu nyaman, menyenangkan? Senang kan? Maka kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Sebelum itu keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Jadi apa yang kita sepakati bersama-sama? Kalian ingin kelas kita ini menjadi seperti apa yang kalian impikan? Aku pengennya kelas ini tuh tenang,
Aku pengennya kelas ini tuh bersih. Aku pengennya kelas ini, apalagi? Kalian pengen apa? Apa? Pengen apa? Sama temennya? Mau nggak berantem sama teman? Ya kan, maka dari itu agar kelas kita menjadi aman, nyaman, dan juga menyenangkan, mari kita membuat keyakinan kelas. Baik, Bu Guru akan membagikan post-it. Nanti kalian tulis impian kalian di kelas ini. Yang kalian inginkan apa di kelas ini, kalian tuangkan di sini. Oke? Oke. Tulisannya nggak besar biar kelihatan ya. Kamu warna apa? Nah, nanti kalian tulis kalian memimpikan kelas ini seperti apa? Pengennya seperti apa kelas kita? Agar kalian nyaman ketika belajar di kelas. Silakan dituliskan, yo. Agak besar biar terlihat, oke? Kalau sudah, silakan ditempel di papan plano ini. Yuk, silakan ditulis. Belum. Hadir sudah, silakan ditempel di depan. Ditata yang rapi, urut dari atas dulu. Oke, terima kasih. Yuk lanjut, siapa yang sudah? Meta sudah? Silakan ditempel. Eja sudah? Silakan ditempel. Oke, silakan. Bergantian, jangan rebutan. Nah, ditata yang rapi, bawahnya juga boleh. Ya, bawahnya boleh. Satu lagi yang belum? Boleh di sini juga boleh. Sudah ya? Nah, kita lihat bersama apa sih impian kalian di kelas ini. Yang pertama, tidak boleh berbohong. Nah, kemudian memakai seragam, tidak boleh keliru, tidak boleh membuli teman, membantu teman, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat, tidak berisik. Nah, ini keinginan dan impian kalian di kelas ini. Akan tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas, tidak boleh memakai kalimat negatif. Tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata jangan ataupun dilarang. Itu nggak boleh. Tidak, jangan, dan dilarang itu harus dihilangkan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Seperti contoh, tidak boleh berbohong. Itu ketika diubah menjadi kalimat positif menjadi apa? Tidak boleh jujur, betul sekali. Kemudian memakai seragam tidak keliru. Kita ubah ya, berpakaian rapi dan sopan, pintar sekali, hebat. Kemudian tidak boleh membuli teman. Ya, menghargai orang lain. Kemudian membantu teman. Kerjasama, boleh. Berdoa dan sebelum dan sesudah belajar, termasuk nilai kebajikan apa ini? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, pintar. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Jaga kebersihan, betul sekali. Kemudian tidak boleh terlambat.
Mandiri juga boleh. Pintar. Tidak berisik. Menjaga ketertiban kelas. Baik, terima kasih. Ini kita tuliskan. Tadi kalian sudah menuliskan ini. Sekarang kalian ubah apa yang kalian tulis ini menjadi keyakinan kelas dengan kata yang positif. Tidak boleh ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, itu nggak boleh. Silakan ditulis di post-it ini. Untuk keyakinan kelas kita. Mau apa? Pink. Kalian tulis yang keyakinan kelasnya. Kalimatnya harus positif. Kalian pengennya kelas kita ini seperti apa? Kita sudah merancang. Yang sudah selesai? Sudah? Oke, silakan boleh ditempel yang rapi. Di sini nanti kita buat ini menjadi keyakinan kelas. Ditempel yang rapi. Ya, dijejer yang rapi. Ayo. Ya rapi, bukan rapi. Baik, kita sudah kemudian ya tiba-tiba semua ini ya Aurel ditambah yang rapi. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kata-katanya semuanya positif, mengandung nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Kalian menuliskan kerjasama. Jadi di kelas kita ini kita harus saling bekerja sama. Tidak boleh bermusuhan. Baik, hebat. Kemudian kita meyakini kita harus jujur. Contohnya apa jujur? Tidak berbohong. Kalau ulangan, tidak mencontek. Ya, kalian harus membiasakan bersikap jujur. Kemudian menghargai orang lain. Nah, kalian ingin kelas ini saling menghargai. Kalian juga harus menghargai kalau kalian ingin dihargai. Contohnya apa? Kalau Bapak Ibu guru sedang menerangkan, kalian tidak boleh ngomong sendiri. Kalau temannya sedang menyampaikan pendapat, kalian harus mendengarkan. Kalau dia orang sedang berbicara, tidak boleh menyalah. Itu adalah contoh menghargai orang lain. Kemudian beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, berdoa sebelum dan sesudah belajar, termasuk beriman dan bertakwa. Kemudian menjaga kebersihan. Contohnya apa? Betul, membuang sampah. Piket melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Itu contoh menjaga kebersihan kelas. Kalau kalian melihat sampah di kelas harus dibuang. Tidak usah mencari siapa yang membuang, tapi kalau kalian melihat harus segera dibuang. Baik, berpakaian rapi dan sopan. Kalau ke sekolah bajunya dimasukkan, kantinnya dikantingkan dengan rapi, roknya panjang, rambutnya dirapikan, gitu ya. Kemudian tepat waktu, disiplin dan mandiri. Kalau berangkat sekolah harus tepat waktu, disiplin. Kalau ada PR harus dikerjakan. Kalau mengumpulkan kapan ya sebelum waktunya dikumpulkan itu harus segera diselesaikan. Itu contoh disiplin. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Kalau Bapak Ibu guru sedang rapat atau ada acara, kalian tidak boleh kalian harus menjaga ketertiban, tidak boleh keluar kelas. Baik, ini adalah keyakinan kelas kita yang kita buat bersama. Yang membuat siapa? Kalian ya. Jadi ini yang membuat kalian, yang menaati siapa? Kita bersama. Sudah yakin dengan keyakinan kelas? Sudah.
dengan bersama-sama bertanggung jawab melakukannya? Mau? Sepakat? Yakin? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini, mari kita tempel keyakinan kelas ini di tembok sana. Ayo, dibantu, guru dibantu, ayo. Siapa yang mau diambil pelan-pelan? Nah, kita tempel keyakinan kelas ini agar kita terus ingat apa hal-hal yang kita yakini bersama. Jika teman melakukan pelanggaran, kita ingatkan. Baik, sekarang kalian satu persatu bergantian menandatangani keyakinan kelas di bawahnya. Silakan urut dari Aurel. Tanda tangani keyakinan kelas ini di bawah situ. Di bawahnya. Baik, Aurel silakan ditandatangani. Diberi nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Handayani dari kelas 5. Saya merasa sangat senang dan bersemangat dalam membuat keyakinan kelas karena kegiatannya seru dan menyenangkan. Penting karena dapat membuat kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan melatih kita untuk disiplin. Terima kasih.